Triggernya sebenarnya tuh ke anak sih. Nah, Jadi apakah anak cucu kita nih ya akan sama menghirup udara yang kita hirup sekarang, airnya bersih seperti sekarang? Karena makin kesini ya. makin kesini tuh makin kualitas air, kualitas udara semakin buruk kan. Gimana caranya? Udah mulai aja dulu dari rumah. Kayaknya pakai itu akun lama yang nggak sengaja. Kalau misalnya sengaja mau buat konten tentang sustainability dan lain-lain, mungkin namanya bukan Makece, karena sih, memang bener. akun biasa, akun pribadi. Doa aja mungkin biar jadi kece, itu harapan. Itu yang agak ironis juga sih, karena memang masih belum banyak yang melakukan itu. Jadi ngerasanya anak-anak tuh dia ngerasa sendiri aja gitu, karena teman-temannya nggak melakukan belum itu. melakukan. Halo teman baik, ketemu lagi sama Afi di Lihat Lebih Dekat. Hari ini di sebelah saya ada Emak Kece, karena nama akun Instagramnya Emak Kece, tapi nama aslinya adalah Maya. Maya ini seorang ibu yang aktif di berbagai kegiatan, juga menerapkan sustainable living di kehidupannya. Kita ngobrol banyak yuk sama Maya. Halo. Hai. Maya, kita pengen ngobrol banyak soal kehidupan sehari-hari gitu ya. Terus kan aku lihat di Instagramnya kan sustainable living banget ya, terus menanam, terus juga udah ngumpus dan segala macam. Kok kayaknya tuh menginspirasi sekali gitu. Nah, gimana sih awalnya sampai akhirnya Maya secara berkesadaran gitu ya, kan pasti itu butuh kesadaran untuk bisa akhirnya pelan-pelan slow living atau sustainable living. Awalnya tuh, kalau ditanya awalnya gimana, bertahap ya. Karena emang dari dulu, karena memang tinggalnya orang tua tuh kan di kampung gitu. Terus saat pulang kampung itu ngelihat orang kok enak banget ya kalau mau nanam, terus mau masak itu Tinggal ambil si bumbu-bumbunya. Terus kan ada kolam juga ya, Iya. kalau tapi kita nggak bisa nerapin di rumah karena tempatnya terbatas. Mereka ngambil ikan gitu, sampahnya mereka kubur, mereka kompos, nggak jadi sampah gitu, nggak ke TPA. Itu kayaknya seru juga gitu ya. Kalau kita gimana sih kayak kita bisa menerapkan itu tuh di rumah, yang mana kita tempatnya tidak terbatas ya, kecil gitu di rumah, nggak punya kebun gitu, tapi kita punyanya misalnya taman sedikit di depan misalnya, atau enggak balkon buat cucian gitu. Nah itu pelan-pelan awalnya ngompos gitu kan, ngompos pakai ember. Ngompos Bikin pakai sendiri ember. embernya. Embernya bikin sendiri. Terus karena karena pelan-pelan nggak ngerasa jadi beban. Mengalir aja. Mengalir aja. Jadi akhirnya naik lagi, misalnya jadi berkebun, dari ngompos itu jadi berkebun, kemudian hasil kebunnya bisa kita nikmati, terus sisa konsumsi kita kompos Kembaliin lagi. Jadi itu Daurnya tuh ada gitu ya. itu puas banget sih, ngerasa puas, dan lebih triggernya sebenarnya tuh ke anak sih. Nah, Jadi apakah anak cucu kita nih ya akan sama menghirup udara yang kita hirup sekarang, airnya bersih seperti sekarang? Karena makin kesini ya. kesini tuh makin kualitas air, kualitas udara semakin buruk kan. Gimana caranya? Udah mulai aja dulu dari rumah. Terus sambil posting-posting di Instagram, ternyata memang ada beberapa orang yang Terinspirasi. kayak ya Pasti, gitu ya. karena pas ngeliat juga wah keren banget gitu. Ya itu pelan-pelan, nggak langsung seperti itu sih. Gitu. Awalnya apa yang diceritain di Emak Kece itu? Dan kenapa namanya Emak Kece? Kayaknya Makece itu akun lama yang nggak sengaja. Kalau misalnya sengaja mau buat konten tentang sustainability dan lain-lain, mungkin namanya bukan Makece, karena sih, memang bener. akun biasa, akun pribadi. Doa aja mungkin biar jadi kece, itu harapan. Bener, ternyata kece juga konten-kontennya. Itu lebih kayak ini ya, jumawa gitu ya pas bacanya, cuman jadi terbranding gitu. Oh Makece, udah nggak apa-apa, sebenarnya agak malu gitu nggak kece. Gitu akhirnya
Posting keseharian aja, lebih posting keseharian. Misalnya bikin ekoenzim ya udah kita posting gitu. Ternyata memang ada salah satu konten yang viral waktu itu, langsung tiba-tiba banyak yang follow, jadi makin semangat lagi sih. Tapi memang udah lama tuh sering postingan seperti itu. Pertama kali ketika kan tadi berproses gitu ya, pertama kali yang nge-trigger tuh apa dulu, terus kapan? Nge-trigger yang untuk posting atau Enggak nge-trigger untuk aku mau mulai ke arah sesana gitu. Kan pasti kan mulai kesadaran, misalnya nih kalau aku tuh di rumah, aku mulai dari mengurangi sampah pembalut. Itu misalnya pakai menstrual cup gitu ya, baru sekarang mau pindah. Nah, itu kamu apa dulu yang pertama kali men-trigger kamu untuk akhirnya aku mau sustainable? Sampah organik di rumah. Oke. Karena itu paling banyak sampah itu dibanding sampah anorganik yang kita hasilkan dari sampah rumah tangga kita ya. Karena kita masak kan, apalagi saya anaknya 3 gitu ya, jadi banyak sampahnya masaknya. Ini tuh gimana ya, kita buang terus ke TPA gitu. Apalagi tuh waktu awal-awal tuh ngerasanya mindsetnya, nggak apa-apa sampah organik dibuang ke TPA karena toh juga akan terurai dan lain-lain. Padahal nggak seperti itu kan. Ternyata memang sampah itu yang menghasilkan gas yang kebakaran kemarin TPA Salimut itu dari sampah organik kan. Nah itu awal pertama kali memang sudah menghindari untuk membuang sampah organik ke TPA. Jadi dikubur dulu tuh. Ada pot, gali-gali, kubur gitu. Mulai kesini kayaknya butuh kompos space yang lebih besar. Kayak komposter, mulai ngompos gitu. Terus mulai pilah yang anorganik dipisahin, terus ke bank sampah kayak gitu. Oh, sudah mulai aware ke bank sampah pada akhirnya. Pada akhirnya step by step sih. Kecil aja soalnya kalau kita menjadikan proses itu beban ya. Misalnya harus ke bank sampah, harus milahin itu dari awal, misalnya kita baru nih, itu akan ngerasa bebannya itu di akhirnya males. Iya, Nggak mau betul, gitu. Ini pelan-pelan aja, tapi pasti gitu, naik gitu. Yang akhirnya sekarang jadi terbiasa, lebih biasa sih, nggak ngejadiin itu nggak jadi itu beban karena udah biasa. Terus untuk diri sendirinya misalnya sudah mengurangi tadi, pakai, aku lihat di postingannya bikin men's pad sendiri, itu sejak kapan? Bikin men's pad itu karena aku dulu suka jahit-jahit kan, suka jahit, ada kain sisa di rumah, aku bikin itu. Jadi sebelum aku beli ada misalnya beli men's pad gitu, aku bikin sendiri tuh. Bikin sendiri dari kain yang ada di rumah, sisa-sisa dari bekas klodi anak, dalamnya insertnya tuh aku pakai. Nah udah dari situ, jadi sebenarnya tuh pakai aja yang ada di rumah dulu gitu. Jangan mindsetnya langsung beli apa ada di rumah, apa ya udah kita gunakan semaksimal mungkin. Baru misal memang kita butuh banget kita untuk beli, ya udah beli kayak gitu. Keren kayak gitu. Terus ada tadi kayak buat ngepel lantai, iya nggak sih? Itu juga ekoenzim. Ekoenzim itu juga dari sampah. Jadi udah beberapa tahun itu juga dari sampah organik itu ya, mulai mengompos, mulai ngubur itu. Sebenarnya kalau itu tuh udah aware, kayak nggak pengen mencoba hidup untuk lebih less toxic gitu. Nah kita tahu kalau misalnya pewangi, fragrance dan lain-lain itu ya dipakai terus-menerus itu nggak baik bagi kesehatan kan. Akhirnya gimana nih caranya biar lebih sehat, dan ternyata ada ekoenzim, yaitu cairan yang dari sampah kita bisa pakai itu. Akhirnya saya pakai buat ngepel, udah berapa tahun itu pakai buat ngepel. Nggak pernah beli ke? Udah nggak pernah. Berapa tahun? Mungkin 4-5 tahunan ada ya. Begitupun sabun, kayak sabun bikin sendiri. Untuk ekoenzim juga, pokoknya sebisa mungkin yang kita pakai, jadi nggak hanya yang kita konsumsi, tapi yang kita pakai juga kita udah aware dan kita udah sadar itu tuh bahannya apa aja gitu. Jadi udah mulai sadar kayak gitu. Nggak hanya yang kita konsumsi, tapi yang melekat di badan yang kita pakai, gunakan. Gitu. Apa sih kan
manusia berevolusi gitu ya. Dari mungkin kitanya awalnya nggak sadar memakai bahan-bahan yang mungkin kurang baik buat tubuh gitu, sampai akhirnya memilah sampah dan lain-lain, pasti itu akan berubah ke diri kita secara personal gitu ya. Betul. Apa sih yang dirasain sama Maya ketika menjalani proses? Itu kan berproses tuh. Kita sebagai individunya juga kan berproses gitu. Apa yang Maya rasain? Merasa cukup. Merasa cukup. Jadi awalnya tuh memang kalau sabun ya, kalau cerita soal sabun dan juga misalnya koenzim itu, karena memang ada awalnya tuh ada eksim gitu, ada masalah kulit, yang mana kita kena SLS yang terdapat pada sabun dan sampo kebanyakan di luar itu, kita iritasi, kemerahan, ruam, gatal yang sembuhnya lama gitu. Akhirnya cari produk-produk yang memang bebas SLS dan itu cukup lumayan harganya, jadi akhirnya kita bikin sendiri gitu kan. Ya mulai itu ngerasa cukup gitu, misalnya kita bikin sendiri, kita ngerasa oh udah cukup sabun ini gitu. Terus untuk misalnya skincare atau misalnya make up, ya udah punya satu atau udah habisin udah cukup gitu. Ngerasanya cukup karena apa? Saat kita mau berkonsumsi atau membeli sesuatu, kita mikirnya gini, aduh sampahnya ya gitu. Gimana gitu ya? Terus mau jajan tapi memang masih jajan gitu. Ya itu mah normal Kayak ya. bawa, iya betul, bawa misalnya wadah misalnya di tas dan lainnya untuk, tapi kadang ada lupanya ya. Iya betul. Nggak apa-apa gitu, itu namanya proses kan. Tapi sebisa mungkin tuh jadi mulai berpikir, kalau kita beli ini ada sampahnya ini nih, mau nggak kira-kira ngurus sampahnya. Kalau mau ya udah. Jadi lebih ngerasa gitu, lebih ngerasa tenang, lebih ngerasa cukup. Dan lebih berkesadaran aja ya, kita mau beli sesuatu ya. Betul. Butuh atau enggak, gitu, perlu atau enggak. Perlu atau enggak, butuh atau enggak. Benar sih, kata-kata yang paling tepat yang menggambarkan itu tuh lebih berkesadaran, lebih bijak. Lebih bijak. Anaknya ada 3, anak-anak udah diajarin hal-hal simpel itu, pilah sampah kayak gitu udah juga? Sudah sih ya, cuman anak-anak kan memang butuh proses karena kadang-kadang mereka plastik ke mana, ke kertas kemana, kadang-kadang bekas apa nggak dicuci, nggak dibersihin dulu, udah masuk. Tapi nggak apa-apa sih, sering diingetin aja. Karena sebenarnya ada istilahnya monkey see, monkey do. Udah lihat kita dulu contohnya aja gitu ya. Iya benar. Itu yang agak ironis juga sih, karena memang masih belum banyak yang melakukan itu. Jadi ngerasanya anak-anak tuh dia ngerasa sendiri aja gitu, karena teman-temannya nggak melakukan itu. Makanya tujuan dari posting di Instagram itu untuk nge-share bahwa kita tuh nggak apa-apa, maksudnya mulai dari keluarga kecil kita gitu. Jadi kan anak kita mungkin bisa sama bareng-bareng, jadi ngerasa itu tuh normal, bukan hal yang untuk milah sampah tuh bukan hal yang luar biasa atau apa, memang harusnya seperti itu gitu. Nah di rumah pun juga kayak gitu kan. Jadi bukan lagi membuang sampah pada tempatnya, udah enggak relate itu. Jadi jargon lama, membuanglah sampah pada tempatnya. Bahkan sebelum belanja aja kita mikir dulu mau nggak ini, atau makan apa, mau jajan apa, mikir dulu kan. Jadi lebih mindful sih. Nah tapi itu bener loh, aku kerasa ketika udah mulai aware untuk milah sampah di rumah gitu ya. Apalagi baru memulai lagi itu kan susah ya gitu. Terus mau beli ini, nggak bawa wadahnya ke ribu gitu. Iya kan? Iya, jadi mikir lagi, oh nggak usah. Jadi kalau mau beli, kalau mau belanja, mau belanja apa? Jadi lebih terstruktur nggak sih? Betul. Ya kan? Iya. Ke supermarket mau belanja apa? Terus oh ya aku mau belanja ayam atau daging, misalnya aku akan bawa wadahnya segini, 2 atau 3. Betul. Lebih tertata jadinya sebenarnya secara nggak langsung ya. Iya benar, lebih tertata, lebih kita mau beli apa ya belinya itu. Jadi sekarang kegiatannya selain tadi posting di Instagram, apa mimpi besarnya seorang Maya gitu ya? Dengan followers yang sudah banyak, berarti kan orang-orang udah, istilahnya kamu udah menginspirasi orang lain gitu. Nah apa sih yang pengen kamu lakukan dengan followersmu yang banyak dan dengan cita-cita kamu gitu sebenarnya? Sebenarnya goalsnya yang paling itu tuh pengen mengajak lebih banyak orang lagi sih untuk melakukan sama-sama belajar tentang mulai sadar lingkungan gitu. Karena kan emang sekarang tuh udah bukan lagi kalau dulu kayak
global warming. Sekarang udah boiling, udah mendidih, kayak udah emang harus waktunya sekarang. Jadi aware, pengennya tuh yang orang-orang yang misalnya melihat postingan saya konten gitu, udah mulai ngikutin lagi, aware, dia aware di rumah, minimal di rumah lah, di rumahnya gitu, dari keluarga terkecilnya. Satu kan mungkin dari sekian followers misalnya ada beberapa persennya itu happy gitu, ada kepuasan tersendiri, apalagi semakin banyak lagi. Jadi pengennya ngajak lebih banyak orang untuk lebih aware, lebih sadar sih. Itu suka ada nggak sih yang misalnya nge-tag bahwa dia juga udah melakukan itu gitu, nge-tag ke Maya gitu? Alhamdulillahnya senang banget tuh kalau ada yang mention misalnya, Mbak makasih ya, ini aku udah ini loh. Iya bener, ternyata gini ya. Jadi Instagram platform yang di Emak Kece itu adalah harapanku untuk bagaimana sadar mengelola sampah dan lain-lain itu secara ibu-ibu, relate sama ibu-ibu gitu. Jadi nggak susah, jadi itu tuh fun gitu tuh. Orang jadi pas ngelihatnya nggak, aduh ribet nggak mau, males. Jadi wah ini bisa nih ya, dia aja bisa, berarti kita juga bisa. Makanya jadi memudahkan yang relate sama yang kita. relate aja, misal gitu. Nih, ada yang baru mulai nih, oke, biopori. Karena si biopori itu di rumah ya, sampah masuk ke dalam pipa pembuangan biopori. Susahnya apa? Sama kayak membuang sampah di ya kan? Susahnya apa masukin situ? Enggak harus, kalau kompos kan memang komposter ember ada aduknya. Nah, itu ada yang gampang dulu tuh. Kamu mau mulai dari biopori dulu boleh, atau yang kamu rasa gampang boleh kamu di situ gitu. Pokoknya yang fun mulai aja. dengan sesuatu yang mudah, yang mudah. Jangan dianggap beban. Itu ya itu seperti aku gitu ya, yang mudah buatku adalah yang mengurangi sampah pembalut. Ya udah itu dia dulu. Mulai dari itu nggak apa-apa. Terus itu dulu baru ke yang lain. Kan ada yang sudah memulai ini tapi masih pakai pembalut. Ya nggak apa-apa, semua orang kan berproses. Nggak apa-apa. Ya juga ini. Dan emang aku lagi belajar untuk nggak ngejudge sih. Orang kan punya proses masing-masing. Betul. Jadi kalau yang teman-teman yang baru kenal atau apa, yang taunya di Instagram tuh, kalau misalnya deket aku, aduh jadi nggak enak nih, misalnya dia beli botol minum atau nggak apa-apa gitu kan, tapi ya nanti lain kali kamu bawa tumbler loh, kayak lebih hemat, lebih nggak harus cari-cari kemana buat minum gitu. Dari tumbler yang kita bawa itu tuh udah mulai sadar loh itu. Cuma kadang kalau lupa ya mohon maaf, manusia banyak salah dan lupanya gitu ya. Nggak apa-apa sih itu, wajar ya. Oke. Nah, buat teman-teman Gen Z nih misalnya, atau teman-teman milenial seangkatan yang pengen memulai sustainable living, itu apa tipsnya? Tipsnya adalah mulai aja dulu dari hal terkecil. Mulai aja dulu. Mulai dulu. Apa yang bisa kita lakukan? Bawa tumbler. Oke, ganti pembalut sekali pakai ke mensped atau enggak menskap misalnya. Oke kok itu. Mulai pelan-pelan mulai dulu. Karena kalau nggak dimulai-mulai nggak akan mulai. Oke. Nah, setelah mulai itu baru deh ada perasaan, oh ya aku bisa, naik tingkat gitu. Jadi nggak ada beban kayak gitu. Oke Maya, terima kasih banyak, obrolannya sangat insightful sekali. Teman baik, kalau mau tahu informasi atau pengen belajar tentang sustainable living, boleh follow Instagramnya @emakKece. Kece banget juga kan orangnya. Nuhun ya Maya. Makasih teman baik. Dadah. Terima kasih.